Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas cara charger baterai atau cara cas baterai, khususnya untuk baterai pack ya. Baterai pack itu adalah baterai yang bijian seperti ini yang sudah dirakit atau sudah disusun baik secara seri ataupun secara paralel. Nah, banyak yang bertanya kepada saya cara untuk ngecas baterainya seperti apa. Oke, jadi di video ini saya akan jelaskan ya. Kemudian saya akan praktekkan caranya. Dimulai dari baterai satuan sampai baterai yang disusun secara 3S seperti ini ya. Karena lebih dari 3S juga sama ya. Caranya sama. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk cas baterai seperti ini ada beberapa cara ya, dan juga beberapa beberapa voltase ya yang harus disesuaikan dengan baterai pack yang teman-teman susun ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya merakit baterai satuan ini, merakit menjadi 12 volt ya. Ini memakai BMS, dan tanpa memakai BMS pun juga sama ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini saya singkirin dulu, saya akan bahas dari satu ini dulu ya, cara ngecasnya. Nah, di sini saya siapkan untuk chargernya ya. Ini charger yang variabel, jadi bisa disetting untuk voltasenya dan ampernya juga bisa disetting. Kalau teman-teman tidak ada, ya sesuai kebutuhan aja ya belinya ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli atau buat juga boleh. Nah, kalau ini saya buat sendiri. Videonya ada sih sebenarnya ya. Itu yang khusus untuk charger besar malah ya. Itu lebih mantap ya, karena memakai trapo. Videonya sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa cari-cari saja di video channel saya ya. Oke, jadi dimulai dari baterai ya, baterai 18650 ya, baterai seperti ini. Nah, ini teman-teman kalau penuhnya itu di voltase 4,2 ya. Biasanya ya normalnya itu 4,2 volt ya. Nah, di sini tertulisnya 3,7 volt karena ini baterai jenis 3,7 volt. Jadi penuhnya itu di 4,2 volt. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya charger khusus untuk ini ya, pakai yang itu ya, itu outputnya 4,2 volt. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, biasanya banyak di pasaran yang jual ini charger yang khusus untuk satuan seperti ini. Ini outputnya ini 4,2 volt ya. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa beli yang seperti ini kalau untuk satuan ya. Kalau misalkan pakai yang power supply variabel seperti ini ya, teman-teman tinggal di setting ya. Nah, di sini di setting di 4,2. Nah, setting 4,2. Langsung saja ya, ini untuk output dari sini ya. Ini yang negatif, ini positif. Langsung saja tempelin aja ya. Ini untuk negatif dan ini untuk positif baterai ya. Nah, tinggal tempelin seperti ini aja. Ya, ini sudah mulai ngecas ya, karena ini sudah penuh jadi ampernya tidak naik. Oke, ini untuk satuan ya, untuk ngecas satuan. Kemudian untuk ngecas baterai yang sudah dirakit menjadi 2S ya. 2S ini secara seri ya, 2 baterai. Nah, 2S ini outputnya berarti kan satu ini penuhnya 4,2 ya. Jadi teman-teman tinggal dikalikan saja kali 2 ya, 4,2 dikali 2. Jadi ketemuannya itu berarti kan 8,4 ya. Jadi teman-teman setting di 8,4 ya, atau mungkin ada dijual pasaran mungkin ya. Baterai bukan baterai ya, charger khusus untuk baterai 2S ya, seperti ini. Ya, ini saya memakai BMS ya, ini untuk outputnya. Ya, ini untuk outputnya. Ini kalau misalnya tunggal seperti ini BMS-nya ya. Nah, ini teman-teman langsung saja di sini ya. Ini output untuk input charger juga, langsung saja di sini untuk positif dan ini untuk negatif.
Kalau misalkan tanpa BMS ya teman-teman bisa langsung saja ya untuk outputnya. Ini kan nanti ketemu ya dua ini juga ya, ketemu dua kabel juga ya antara positif dan negatif. Nah jadi teman-teman langsung aja cas di situ ya. Jadi di set tegangan 8,4 ya, seperti itu ya, 8,4. Itu untuk ngecas baterainya. Oke, yang disusun secara 2S seperti ini. Oke ya, untuk cara merakit 2S sudah ada videonya, jadi teman-teman tinggal cari-cari saya di channel saya ya, videonya sudah ada ya. Oke, ini untuk 2S ya. Jadi tinggal set aja di sini 8,4 langsung di ke sini ya, langsung dipasang di sini. Ini menjadi satu ya, input dan output. Oke, ini yang untuk 2S. Nah, kemudian ini untuk yang 3S ya, atau 12 volt ini ya. Biasanya orang banyak menyebutnya baterai pack 12 volt. Nah, ini ya, ini saya memakai BMS yang outputnya tunggal ya, jadi satu ya, output dan input. Nah ini bisa untuk sekaligus charger ya, jadi chargernya langsung di sini. Nah beda dengan yang jenis seperti ini sama ya, karena baterainya aja ini cuma 3, karena ini saya paralel ya ke sini untuk memperbanyak kapasitas. Nah kalau ini BMS nya ini tipe yang output dan inputnya itu beda ya. Nah kalau ini untuk outputnya, ini ada tulisan discharge ya, ini untuk outputnya. Sedangkan yang di sini, nah ini charge-nya, ini untuk ngecasnya. Jadi ada dua ya. Jadi gak boleh teman-teman langsung dari sini ya. Jadi harus di sini. Ini untuk ngecasnya. Jadi ngecasnya lewat sini. Dan kalau misalkan udah penuh outputnya, misalkan mau dipakai ya, pakainya yang di sini ya. Jangan pakai yang di sini. Nah ini BMS-nya berbeda ya, jadi ada dua output. Oke, seperti itu. Dan untuk ngecasnya ya, untuk voltase ngecasnya ini karena 3S ya, jadi teman-teman cas di 12,6 ya, 12,6 kalau misalkan tanpa BMS ya. Kalau misalkan teman-teman pakai BMS, ini teman-teman bisa menggunakan charger yang outputnya itu 13 volt, itu juga bisa, boleh ya, karena memakai BMS. Kalau tanpa BMS teman-teman harus pas ya di 12,6 ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di set voltasenya itu di 12,6 ya. Kalau misalkan pakai BMS boleh menggunakan charger 13 volt. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini yang tunggal ya, ini yang tunggal. Ini saya contohkan, ini saya set ya di tegangan 12,6 ya. Nah, karena ini saya memakai BMS, jadi boleh di tegangan 13 ya. Oke, 13,1 ya. Nah perhatikan, ini saya rasa baterainya ini belum saya cas ya, karena kemarin saya sempat pakai. Jadi langsung di sini ya teman-teman. Ini saya pasang, ini untuk negatif dan ini untuk positif. Perhatikan untuk ampernya, biasanya kalau baterai sudah dipakai ini akan mengecas dan ampernya akan naik. Nah bisa teman-teman lihat. Nah ini ampernya 1,5 ya. Nah ini terus berkurang ampernya sampai ini penuh ya. Makin ini kepenuh, makin ampernya sedikit ya. Nanti akan 0 ya. Itu tandanya ini sudah penuh. Kalau di sini ampernya sudah 0 ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman, belilah charger sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalkan tidak punya yang charger variabel seperti saya ini ya, ini saya buat sendiri. Saya juga sebenarnya sudah buatkan ya caranya untuk teman-teman ya, cara membuat charger variabel. Nah cuman untuk yang simple ini saya belum buat ya, untuk simple ini karena ini memang komponennya agak banyak ya, jalur-jalurnya.
Kalau misalkan yang khusus, insya Allah nanti saya akan buatkan ya videonya, video cara membuat charger yang khusus. Misalkan seperti ini kan 12,6 ya. Saya akan buatkan nanti charger khusus untuk misalkan baterai 12 volt ya, 12,6. Dan untuk charger ini ya, nanti saya akan coba buatkan ya kalau ada kesempatan dan ada bahannya ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti ya, bisa mengikuti tutorialnya. Nah, kalau ini kan casnya di sini, ini outputnya. Jadi kalau misalkan mau ngecas ya di bagian sini ya. Ini untuk positif ya. Nih di sini ada tulisannya ya. Ini ada positif, negatif. Jangan sampai terbalik ya teman-teman kalau ngecas. Nah, ini untuk negatif ya. Nah, ini juga ternyata baterainya sudah saya pakai ya, kosong. Ini ada keluar ampernya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk cara charger ya. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini jelas ya, mudah dipahami bagi teman-teman pemula ya. Nah, untuk ini ya banyak yang bertanya, "Bang, itu seri ya?" Nah, iya, ini seri dan juga paralel ya. Nah, videonya sudah ada juga ya, saya buatkan videonya. Jadi teman-teman bisa dilihat-lihat ya. Kalau misalkan teman-teman biar lebih mudah, langsung aja masuk ke playlist baterai ya. Udah saya masukkan ke playlist semua tentang baterai. Jadi ini secara seri dan paralel ya. Jadi kenapa fungsinya double gitu ya? Maksudnya kenapa disusun double? Nah, jadi saya membutuhkan voltase 12,6 ya, 12 volt dan juga kapasitas yang besar ya. Nah, jadi kan di sini ini untuk kapasitasnya ya. 1 2 3 4 ini untuk kapasitasnya dan ke sini untuk voltasenya ya. Jadi saya menginginkan kapasitas dan voltase yang saya butuhkan gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalnya cuman untuk perlu voltase aja ya bikin aja yang seperti ini ya. Ini juga ada kapasitasnya ya. Jadi kapasitasnya tergantung satuan gini ya. Jadi misalkan ini 1000 mAh ya. Jadi ya kapasitasnya udah 1000 mAh. Kalau misalkan saya perlu 3000 mAh ya berarti kan harus secara paralel 3 baterai seperti ini ya. Nah, 3 baterai ke sini dan juga ditambah lagi ke sini supaya voltasenya juga kuat ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara cas baterai pack ya, cara cas baterai pack 12 volt dari ini juga ya, 2S juga sudah ya. Misalkan untuk lebih dari 3S sama aja ya, jadi teman-teman tinggal hitung aja ya. Jadi satunya ini 4,2, jadi teman-teman hitung aja ya, teman-teman di seri berapa, jadi hitung aja. Nah, itu yang dicasnya ya, seperti itu ya, voltase untuk ngecasnya ya itu. Jadi tinggal dikalikan saja ya, dikalikan secara baterainya seri misalkan seperti ini ya. Kalau mau 4S juga tetap ya sama ya, misalkan banyak ke sini ya 4S, atau misalnya yang 24 volt ya juga sama ya, tinggal teman-teman hitung aja sama ya. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya untuk pemula yang belum tahu cara ngecasnya atau cara merakitnya juga ada ya. Teman-teman cari-cari saja. Dan kalau misalkan ada request atau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman langsung tulis saja di kolom komentar ya. Kalaupun saya tidak membalasnya, tapi insya Allah saya akan baca-baca. Kalau misalkan saya perlu untuk buatkan tutorialnya atau buatkan video penjelasannya, insya Allah saya akan buatkan videonya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan saya ada bahannya, saya biasanya langsung buatkan videonya. Oke ya teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat.